Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ramadan. Buat kawan-kawan, terima kasih yang sudah bantu like dan subscribe channel saya ya. Dan selalu ikuti video-video saya selanjutnya. Buat teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya diberikan kemudahan sampai 30 hari ke depannya. Semoga juga virus COVID-19 ini cepat hilang dari negara kita ya, atau daerah kita. Sini saya itu hanya ingin membahas ya, bagaimana sih cara pengendalian hama untuk putih, untuk kebul ataupun lain sebagainya pada tanaman cabai kita ya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Kalau bisa kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ibaratnya itu gini, sebelum kena kita harus mencegah, kita cegah agar tanaman kita itu tidak terkena oleh hama dan penyakit. Maaf ya, tadi ada anak-anak ini sepeda ya, karena ini jalan umum ya, maaf ya. Jadi itu saran saya buat teman-teman, lakukan penyemprotan ini pada seminggu sekali, yang dimana itu kita lakukan pengendalian, kita cek keadaan tanaman kita apakah ada gejala atau tidak. Di sini hama itu ya teman-teman ya, itu disebabkan oleh faktor iklim atau cuaca teman-teman. Kalau cuaca kita di daerah kita itu musim penghujan atau musim panas, itu biasanya banyak kali serangan-serangan atau gangguan-gangguan yang lain teman-teman buat tanaman kita. Jadi ini buat saya ya, kalau tanaman kita banyak hamanya itu diakibatkan oleh cuaca yang tidak stabil, karena ataupun cuacanya yang sering panas tidak menentu ya, kadang panas kadang hujan. Jadi di sini tuh saya hanya menggunakan beberapa media ya atau bahannya. Itu udah ada beberapa polybag cabai ya. Itu kita akan lakukan pengendalian agar pertumbuhannya tidak terhambat itu teman-teman. Oke, langsung aja ke TKP. Nah, kalau sudah mengkeriput seperti ini kita kan akan rugi ya. Ini sudah mulai mengkerut dia gitu kan. Ini ya, dia paham itu, dia ngambil bagian-bagian sel-sel atau jaringan dari daun ini. Dia menghisap, ada tuh ya, jadi hisapnya. Nah, dan ini dia kan rapuh ya. Ini bukan apa-apain orang, rapuh ya, hilang daunnya. Jadi ini kita melakukan penyemprotan. Ini sudah belum palapa saya karena musim hujan, musim kemarau juga, nggak tentu cuaca di sini ya teman-teman ya. Ini beberapa hari ini hujan sederas-sederas, makanya polybagnya dikotor teman-teman ya. Nah, ini sini bagian daunnya aja, daun baru sudah menggulung ya. Ya teman-teman lihat, sama seperti ini teman-teman. Jadi usahakan tuh kita lakukan pengendalian ya. Oke ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mengendalikan hama, bagaimana cara juga mengendalikan jamur. Jadi itu kalau saya ini ya, tema saya itu mengendalikan hama ya. Jadi buat teman-teman, kalau ingin mengendalikan hama itu menggunakan pestisida teman-teman. Pestisida itu yang fungsinya untuk mengendalikan hama yang mengganggu tanaman kita atau tanaman yang kita budidayakan. Jadi kalau menggunakan jamur pakai apa? Kalau menggunakan jamur itu menggunakan pakai fungisida. Jadi teman-teman itu jangan salah, kalau tanaman kita terkena hama kita menggunakan pestisida, kalau tanaman kita terkena jamur kita menggunakan fungisida. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian, kita itu harus melihat kondisi tanaman kita teman-teman, apakah terkena jamur ataukah terkena hama, serangan hama teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Sini tuh saya sering menggunakan, nama produknya itu Nativo. Nah, di sini bahan aktifnya itu teman-teman Trifloxystrobin dan Tebuconazole. Itu perbandingannya itu 25% dan 50%. Ini teman-teman, itu sekitar
12,5 gram. Nah, di sini sudah saya baca ya. Label-label ini cara penggunaannya sudah saya baca. Itu ini kalau dia mengendalikan seperti hama, bagian untuk tanaman sayur-sayuran, hortikultura, baik itu cabai, tomat dan lain sebagainya. Saya tidak hanya menggunakan ini saya teman-teman. Nah, saya juga menggunakan bawang merah juga teman-teman. Sudah saya potong-potong ya. Ini kan bawang merah ini kan yang sifatnya panas dan aromanya yang tidak begitu enak ya kan. Kalau kita sih kalau digoreng udah enak ya teman-teman ya. Jadi kalau tanah hama itu dia itu tidak ada aroma-aroma yang khas atau aroma yang tidak enak. Jadi saya menggunakan ini fungisida kimia ya. Juga saya iringi dengan yang organik. Jadi agar tanaman itu tidak rusak ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya teman-teman? Oke. Di sini saya menggunakan hand sprayer ya. Di sini sudah saya isi air karena tanaman saya pun tidak terlalu banyak. Jadi kalau banyak itu menggunakan semprot ya. Kurang lebih efektif kalau banyak. Ini saya menggunakan hand sprayer tangan ya. Karena tanaman saya dikit ya. Jadi dosis itu ini seperti biasa aja, kita dosisnya itu tidak terlalu banyak ya, dosis ringan saja karena tanaman kita masih dalam pertumbuhan juga ya. Dia akan mengakibatkan sakit juga ya, akan mati. Nah ini teman-teman, dia seperti seres ya, tapi berwarna putih. Nah, setengah sendok saya tidak usah banyak-banyak, asalkan kita rutin ya. Kita masukkan. Oke. Jadi saya jelaskan juga buat teman-teman. Jadi kalau kita biasanya menggunakan fungisida yang merek tokonya ini Nativo, usahakan itu seminggu sekali tuh tetap ini juga kita gunakan. Kenapa teman-teman? Karena nanti kalau kita berubah-berubah produk ya, nanti akan mengakibatkan beda juga ya. Nanti akan tidak mati juga hamanya karena tidak seperti biasa. Nah, tapi kendalanya teman-teman, kalau sudah ini kita gunakan ini tidak mempan lagi, kita menggunakan produk yang lain. Nah, ibaratnya itu ini dosisnya itu tidak bisa mengapakan hamanya ya. Jadi kalau masih bisa kita kendalikan menggunakan ini, tanaman kita aman, udah kita gunakan seterusnya kayak gini aja dengan campuran itu bawang merah teman-teman. Jadi kalau sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sudah kita lakukan pengendalian juga lagi, tetap terkena hama juga, berarti kita ganti nih fungisidanya teman-teman. Berarti nggak cocok untuk lagi nih, sudah tidak mampan lagi karena sudah terbiasa ya. Jadi seperti teman-teman. Jadi ini bawang merah itu secukupnya aja ya. Sudah saya potong-potong ya. Nah, sudah menggunakan pisau. Ini saya ambil dikit aja, sisanya nggak apa-apa. Saya masukkan teman-teman. Hama itu kan tidak suka dengan aroma-aroma yang khas, seperti teman-teman. Jadi kita kocok seperti ini ya, biar rata sampai air ini berwarna keruh ya.
teman-teman, sampai situlah kegiatan saya sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman ya semuanya, selalu dukung channel saya ya. Jadi semoga teman-teman bisa mempraktikannya di rumah ya. Jadi teman-teman itu harus melihat kondisi tanaman kita, apakah terkena jamur ataukah terkena serangan hama ya. Oke, sampai situlah video saya. Saya Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.